Selamat siang, saya Fitri Rahmadayanti sebagai perwakilan dari kelompok kami. Nah, yang pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang pertama, saya akan memberikan waktu kepada Litvina Lawang untuk menjelaskan presentasi pertama. Pendugaan umur simpan produk pangan. Yang pertama, prinsip penerapan pendugaan umur simpan produk. Yang kedua, memahami mutu dan keamanan pangan. Yang ketiga, perubahan mutu pangan selama penyimpanan. Yang keempat, metode penentuan umur simpan yang dipercepat. Keamanan pangan versus mutu pangan. Yang pertama, keamanan pangan. Pangan harus terbebas dari hal yang menyebabkan banyak bahaya ketika dikonsumsi. Yang kedua, harus dipenuhi pada saat pangan diproduksi atau diolah sebelum diadakan atau diperdagangkan. Yang kedua, mutu pangan. Yang pertama, pangan memenuhi kriteria daya guna tertentu, misalnya mutu sensori. Yang kedua, spesifik untuk setiap produk pangan. Yang ketiga, mengalami penurunan selama disimpan. Pengertian mutu. Kelompok sifat khas pada produk pangan yang membedakan produk satu dengan lainnya. Berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Bersifat spesifik, setiap produk pangan memiliki kriteria mutu yang berbeda-beda dan khas. Jenis mutu bahan pangan. Yang pertama, mutu indrawi. Yang ketiga, mutu fisik. Yang keempat, mutu kimia. Yang kelima, mutu mikrobiologi. Yang kedua, teknologi pengolahan. Yang ketiga, pengemasan dan teknik pengemasan. Yang keempat, kondisi penyimpanan, distribusi, dan holding. Umur simpan, mutu bahan baku, kondisi pengolahan, kondisi pengemasan, kondisi penyimpanan atau distribusi. Faktor eksternal, pengaruh suhu, penyimpanan, pengaruh oksigen, pengaruh kelembapan, pengaruh cahaya. Produk pangan olahan. Kompleks. 1. Kompleks. Berbagai macam bahan baku atau ingredient BTP. Yang kedua, komponen-komponen kimia bisa berinteraksi atau bereaksi satu sama lain, baik selama pengolahan maupun penyimpanan, dengan dibantu oleh kondisi lingkungan. Yang ketiga, menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan mikroba bila kondisi lingkungan cocok. Yang ketiga, produk pangan mengalami penurunan mutu selama penyimpanan. Yang keempat, penurunan mutu produk dapat dihambat dengan penggunaan kemasan yang sesuai kondisi penyimpanan dan faktor lain yang dikendalikan. Yang kelima, memiliki batas kadaluarsa. Kinetika penurunan mutu produk. Memahami kinetika reaksi. dm per dt sama dengan km. M sama dengan kualitas atau mutu, T waktu, K konstanta laju penurunan mutu, N ordo reaksi. Masyarakat suatu negara dan pangan berlimpah memilih mutu berdasarkan rasa, penampakan, dan kandungan zat gizi. Memilih dengan menggunakan panca indera, penglihatan, peraba, pembau, perasa, dan pendengar. Mutu produk pangan. Tuntutan konsumen, kebijakan pemerintah, iptek atau perkembangan kemampuan ekonomi. Strategi inovasi dan pengembangan mutu produk pangan. Memenuhi permintaan dan keinginan konsumen, memenuhi persyaratan sesuatu dengan kebijakan, pemerintah dan persyaratan perdagangan global. Yang ketiga, memenuhi standar kualitas dan ekonomi usaha yang memadai. Standar atau syarat mutu. Sebagai salah satu spesifik yang harus dipenuhi, persyaratan perundang-undangan, standar identitas,
3. Dinyatakan atau persyaratan pada label mencegah adulterated force, pegangan buat inspeksi, pegangan buat sertifikasi, standar pemerintah, standar perdagangan, standar perusahaan. Mutu produk pangan, mutu eksternal konsumen. Mutu produk pangan. Yang pertama, mutu eksternal dapat dilihat, diindra, dan diraba tanpa harus dicicipi. Warna, bentuk, bau, ukuran, penampakan atau penampilan. Yang kedua, mutu internal. Penampakan atau penampilan dapat dideteksi setelah konsumen mencicipi rasa, tekstur, dan zat gizi. Faktor mutu teknisi produk pangan. Yang pertama, mikrobiologis. Yang kedua, gizi atau nutrisi. Yang ketiga, fisik atau fisik kimiawi. Yang keempat, kimiawi. Yang kelima, biokimia. Yang keenam, organoleptik. Karbohidrat. Yang pertama, pati, glykogen, gula, selulosa, pektin, dan gum. Yang kedua, sifat fungsional, menentukan tekstur, bahan pengapusulasi. Liptin, monoditrigesida. Yang kedua, sifat fungsional, pembentuk tekstur atau emulsifier. Protein, sifat fungsional, pembentuk gen. 2. Pembentuk gen. Ketiga, pengemulsi. 4. Water holding. Yang kelima, pembentuk basa. 6. Pembentuk adonan. 7. Pembentuk sifat. Studi kasus umur simpan produk pangan olahan. Tahapan yang pertama, mengidentifikasi bahan baku yang kritikal, menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional produk. Yang kedua, mengidentifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Produk yang pertama, biskuit dengan isian krim dan gula. Deskripsi produk. Bahan baku berupa terigu, gula, lemak nabati, glukosa, sirup jagung, baking powder, lecitin, garam, dan perisa vanila. Yang kedua, suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan berkisar 28 derajat Celcius. Yang ketiga, kemasan primer berupa metallized plastik. Yang keempat, teknologi pengawetan yang digunakan berupa baking. Identifikasi bahan baku yang kritikal, menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional produk. Yang pertama, minyak nabati, yang kedua, glukosa, yang ketiga, sirup jagung, yang keempat, lecitin. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama, tekstur, melempem, tekstur analyzer, dan uji sensori. Yang kedua, rasa, menggunakan uji sensori. Yang ketiga, aroma tengik, menggunakan uji sensori, analisa kimia atau FFA, dan perox. Yang keempat, warna, biskuit dan krim, menggunakan uji sensori dan lab kalorimeter. Yang berikutnya, produk kedua, tepung kedelai premix. Deskripsi produk. Bahan baku berupa tepung kedelai premix, vitamin A, fortifikasi. Yang kedua, suhu penyimpanan, suhu ruang 28 derajat Celcius. Yang keempat, kemasan primer berupa plastik PP. Yang kelima, teknologi pengawetan menggunakan pengeringan. Identifikasi bahan baku yang kritikal, menentukan umur simpan produk, klaim fungsional produk. Yang pertama, tepung kedelai, sumber protein, mylar, dan oksidasi. Yang kedua, vitamin A, sumber vitamin, oksidasi. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama, aroma, ketengikan, menggunakan uji sensori. Yang kedua, rasa menyimpang, menggunakan uji sensori. Yang ketiga, warna menjadi coklat, menggunakan uji sensori dan lab colorimeter. Yang keempat, tekstur menggumpal atau shaking, menggunakan uji sensori dan sudut repos. Yang kelima, kandungan vitamin A berupa kimia, menggunakan
Gunakan spektro dan HPLC. Produk ketiga berupa kopi instan. Deskripsi produk: bahan baku berupa kopi instan, gula, krimer nabati, flavor, mocha. Yang berikut suhu penyimpanan di suhu 28 derajat Celcius. Yang berikut suhu penyimpanan suhu ruang 28 derajat Celcius. Kemasan berupa metalis plastik. Teknologi pengawetan menggunakan drying low AW. Identifikasi bahan baku yang kritikal menentukan umur simpan produk, klaim fungsional produk. Yang pertama kopi instan, yang kedua gula, yang ketiga krimer nabati, yang keempat flavor mocha. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama rasa, menggunakan uji sensori. Yang kedua aroma, menggunakan uji sensori. Yang ketiga warna, menggunakan uji sensori dan lab colorimeter. Yang keempat tekstur, menggumpal, menggunakan sudut repos. Yang kelima kadar air, menggunakan oven. Metode ASLT, model Arrhenius, banyak digunakan untuk pendugaan umur simpan produk pangan yang mudah rusak oleh akibat reaksi kimia seperti oksidasi lemak, reaksi Maillard, denaturasis protein, dan sebagainya. Secara umum, laju reaksi kimia akan semakin cepat pada suhu yang lebih tinggi, yang berarti penurunan mutu produk semakin cepat terjadi. Produk pangan yang dapat ditentukan umur simpannya dengan model Arrhenius diantaranya adalah makanan kaleng steril komersial, susu UHT, susu bubuk atau susu formula, produk chip atau snack, jus buah, mie instan, frozen meat, dan produk pangan lain yang mengandung lemak tinggi yang berpotensi terjadinya oksidasi lemak atau yang mengandung gula, pereduksi, dan protein yang berpotensi terjadinya reaksi kecoklatan. Karena reaksi kimia pada umumnya dipengaruhi oleh suhu, maka model Arrhenius mensimulasikan percepatan kerusakan produk pada kondisi penyimpanan suhu tinggi di atas suhu penyimpanan normal. Laju reaksi kimia yang dapat memicu kerusakan produk pangan umumnya mengikuti laju reaksi ordo 0 dan ordo 1 persamaan 1 dan 2. Tipe kerusakan pangan yang mengikuti model reaksi ordo 0 adalah degradasi enzimatis, misalnya pada buah dan sayuran segar, serta beberapa bahan beku. Reaksi kecoklatan enzimatis, misalnya pada biji-bijian kering dan produk susu kering. Dan reaksi oksidasi lemak, misalnya peningkatan ketengikan pada snack dan makanan kering dan pangan beku. Sedangkan tipe kerusakan bahan pangan yang termasuk dalam reaksi ordo 1 adalah yang pertama ketengikan, misalnya pada minyak salad dan sayuran kering. Yang kedua, pertumbuhan mikroorganisme, misalnya pada ikan dan daging, serta kematian mikroorganisme akibat perlakuan panas. Yang ketiga, produksi of flavor oleh mikroba. Yang keempat, kerusakan vitamin dalam makanan kaleng dan makanan kering. Dan yang kelima, kehilangan mutu protein dalam makanan kering atau labusa. Persamaan reaksi ordo 0 bisa dibaca pada slide ini. Model Arrhenius dilakukan dengan menyimpan produk pangan dengan kemasan akhir pada minimal 3 suhu penyimpanan ekstrim. Percobaan dengan metode Arrhenius bertujuan untuk menentukan konstanta laju reaksi atau K pada beberapa suhu penyimpanan ekstrim, kemudian dilakukan ekstrapolasi untuk menghitung konstanta laju reaksi atau K pada suhu penyimpanan yang diinginkan dengan menggunakan persamaan Arrhenius atau persamaan 3. Dari persamaan tersebut dapat ditentukan nilai K atau konstanta penurunan mutu pada suhu penyimpanan umur simpan. Kemudian digunakan perhitungan umur simpan sesuai dengan ordo reaksinya, persamaan 1 dan persamaan 2. Analisis dan interpretasi data pendugaan umur simpan produk pangan. Air berperan penting dalam menentukan karakteristik sistem pangan, karakteristik fisik dan tekstur produk pangan, stabilitas kimia.
Pemahaman interaksi kimia fisik antara air dengan komponen bahan pangan, perbaikan proses dan pengemasan, mendapatkan dan meningkatkan mutu, tekstur, serta stabilitas produk pangan. Definisi potensi kimia dan aktivitas air atau AW. Nah, berdasarkan konsep termodinamika, bila potensi kimia suatu bahan atau ingredient nilainya sama, maka bahan akan berseimbang atau dalam titik keseimbangan, sehingga menjadi perubahan total antara keduanya itu adalah sama dengan 0. Nah, bila suhu konstan dan nilai Mu serta R konstan, maka nilai aktivitas air AW pada crackers dan keju akan sama. Contohnya seperti itu. Nah, untuk definisi aktivitas air atau AW, itu kita bisa lihat di gambar, itu bisa ini seperti pada kondisi kesetimbangan, energi H2O di udara, energi itu sama dengan energi H2O di dalam produk pangan. Nah, AW itu aktivitas air untuk P tekanan uap air pada pangan, dan PO itu tekanan uap air murni. AW itu sama dengan persen RH per 100. Nah, untuk yang berikut percobaan pertukaran uap. Kita mempunyai persamaan, itu persen RH sama dengan PH2O per P tekanan uap air murni kali 100%. Nah, di situ juga ada tabel, kita bisa lihat di situ untuk sebagai acuannya. Yang ke berikut percobaan pertukaran uap. Itu contohnya kita bisa lihat, dibaca. Jadi jika air dalam crackers RH-nya 75%, maka AW-nya itu harus 0,75 biar setara. Nah, bagaimana perpindahan air ketika crackers dan keju disetimbangkan dalam sebuah wadah tertutup? RH-nya 75% dan T-nya itu 30, kurang lebih 1 derajat Celcius. Nah, itu yang terjadi itu tidak akan terjadi pertukaran air karena kedua produk saling berkeseimbangan. Jadi kalau sudah keseimbangan produk dengan air, itu tidak akan terjadi kondensasi air kayak masuk dan keluarnya air. Air di dalam crackers dan air di dalam keju, keduanya memiliki status termodinamika yang sama menurut kandungan potensi kimianya. Berikut transfer uap air kemasan. Dasar teori, produk pangan dengan kadar air awal itu mililiter tertentu akan menyerap dan melepaskan sejumlah kadar air maksimum tertentu. Bila produk pangan dikemas dalam kemasan semi permeable, maka produk pangan akan menyerap atau melepaskan uap air. Itu berat produk berubah dan karakternya juga berubah. Digunakan dalam pemilihan jenis kemasan, digunakan dalam prediksi umur simpan, dan berdasarkan kadar air kritis atau metode ISA. Nah, kemudian transfer uap air kemasan itu juga ya, air itu rasio, kita bisa dibaca di situ simbol-simbolnya R, MC, K per E, K per X, A, W, S, P, O, B. Nah, kemudian transfer uap air pada produk pangan. Terjadinya pencampuran bahan kering, kombinasi beberapa bagian produk pangan AW yang berbeda mencapai AW kesetimbangan. Asumsi total kadar air awal dalam sistem sama dengan total kadar air setelah penyimbangan. ISA, setiap ingredient memiliki pola garis lurus dengan persamaan M sama dengan BA plus C. Isotermi sorpsi air ISA, hubungan antara kadar air sekesetimbangan dan AW pada suhu tertentu. Pangan dengan kandungan air yang berbeda akan memiliki AW yang berbeda tergantung pada interaksi antar air dengan bahan padatan atau solidnya.
Setiap produk akan memiliki bentuk kurva ISA yang berbeda-beda, tergantung dia itu tip apa, produknya apa. Nah, di dalam kurva ini ada A, B, C. Tipe 1 anti-caking agent, tipe 2 moist food, dan tipe 3 crystalline substance. Nah, untuk air dan perubahan tekstur. Yang pertama itu kerenyahan. Untuk kerenyahan ini, produk pangan amorphous glacis solid, penyerapan air dari material setelah melewati kadar air kritis atau MC. Kehilangan kerenyahannya. MC ditentukan berdasarkan uji sensori. MC menentukan AW kritis dan TG-nya. AW lingkungan di atas AW kritis, transisi gelas kerenyahan hilang. Simpan dan distribusikan produk pada AW di bawah AW kritis dan di bawah TG. Penggumpalan atau caking. Penggumpalan dan pelengketan terjadi karena konversi amorphous glass. Amorphous rubber saat melewati MC dan AW kritis. Umumnya produk dengan kadar gula amorf tinggi memiliki AW kritis 0,4. Kenaikan AW bisa karena transfer uap air via kemasan atau pertukaran antara komponen bahan. Perlu diketahui kurva ISA masing-masing ingredient. Nah, yang kedua itu masih penggumpalan. Di situ yang pertama itu mereka itu partikel, terus ada air, mereka menjadi penggumpalan-gumpalan kecil sehingga ada gumpalan dalam bubuk itu. Produk dengan robust ini memiliki kristalisasi menghasilkan tekstur berpasir dan kasar. AW produk yang mengkristal akan menurun, kelembapan diserap ingredient lain. Simpan dan distribusikan produk pada AW di bawah AW kritis dan di bawah TG. Perlu diketahui ISA masing-masing ingredient. Kekerasan. Produk IMF tertentu bermasalah saat tekstur berubah menjadi keras. Contohnya buah kering, dodol, dan makanan hewan. Ditentukan oleh komposisi bahan DAP, TG. Kadar air kritis IMF itu 0,5 sampai 0,6. Strategi lapisan coating. Nah, untuk tahap percobaan yang pertama identifikasi karakteristik produk pangan. Terus penentuan metode analisis kadar air, penetapan MO dan WX, pembuatan kurva ISA dari percobaan, penentuan slab kurva ISA, menentukan ME pada RH penyimpanan, menetapkan K per X dan A, perhitungan umur simpan, persamaan Labuza, kemudian verifikasi dan monitoring. Nah, identifikasi karakteristik produk pangan. Identifikasi karakteristik produk, umumnya produk pangan kering. Identifikasi kerusakan produk, apakah penyebab utamanya disebabkan oleh penyerapan air. Penentuan metode analisis kadar air harus sesuai dengan karakteristik produk. Metode kadar air oven biasa itu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Oven vakum 60-70 derajat Celcius 3 jam. Destilasi azeotropik Carl-Fischer. Yang ketiga, penetapan kadar air awal dari produk yang baru diproses. Yaitu kita bisa lihat persamaannya. Untuk yang keempat, penentuan kadar air kritis. Simpan produk dalam kemasan pada ruangan dengan RH tinggi lebih dari 90% atau simpan produk tanpa kemasan pada udara bebas. Susun kuesioner sensori untuk menentukan kerusakan produk sesuai parameter mutu yang ditentukan pada tahap 1. Penentuan terjadinya perubahan dilakukan secara periodik oleh panelis. Harga hingga produk mencapai batas penerimaan mutu.
Ukur kadar air saat produk mulai tidak diterima. Yang kelima, pembuatan kurva isotermi. Itu kita bisa lihat di situ. Isotermi atau ISA merupakan kurva yang menyatakan hubungan antara kadar air bahan dengan kelembapan relatif atau aktivitas air AW pada suhu tertentu. Kadar air kesetimbangan pada berbagai RH atau AW diperoleh dengan menyimpan produk pangan pada RH atau AW menentukan hingga berat konstan. Nah, untuk yang berdasar itu kita bisa lihat tabel di situ dan rumus persamaannya juga di situ. Nah, ini persamaan Labuza. Itu T sama dengan ln dalam kurung ME per MO atau kadar setimbang per kadar awal produk penyimpanan per kadar air kesetimbangan per kadar kritis per Kx kali A per Wx kali PO per B. Nah, itu untuk persamaan waktu penyimpanan umur simpan produk pangan. Nah, kita sudah sampai di tahap akhir. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami. Mungkin banyak kekurangannya karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dimengerti.